Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KSTV. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tepat di edisi 10 Desember 2021. Saya Firman Istanto, kembali di program Sakinah, edisi hari Jumat ini. Tema kita hari ini adalah peran orang tua dalam menjaga fitrah anak. Dengan narasumber, Ustazah Titi Pujiati, SPD MPD, beliau dari PD Salimah, Kota Kediri. Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon maupun WhatsApp di nomor 081 359 201 349. Baik, saya bertemu dengan Ustazah Titi. Assalamualaikum Ustazah Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, terus bersemangat ya. Semangat. Untuk pemirsa KSTV. Baik, dengan tema kita hari ini adalah peran orang tua dalam menjaga fitrah anak. Baik, sebelum acara dimulai, monggo mukadimahnya Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa KSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak adalah karunia dari Allah untuk para orang tua. Dan orang tua mendapatkan karunia itu adalah suatu anugerah, suatu amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya anak-anak kita terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan asalnya yang sedemikian luar biasa dalam penciptaannya oleh Allah SWT. Dan ini semuanya adalah banyak rahasia yang sudah diungkap tentang penciptaan seorang manusia yang dimulai dari lahirnya bayi ke dunia. Untuk itulah ketika bayi itu dilahirkan ke dunia, para orang tua harus siap siaga menyambut dengan adanya buah hati itu untuk terus menjaganya, merawatnya dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana cara merawatnya dan bagaimana cara memeliharanya amanah itu dengan sebaik-baiknya, tentunya kita harus merujuk pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana Islam mengajarkan, bagaimana Islam mendidik kita semuanya untuk menjaga keislaman fitrah itu sendiri pada diri anak kita untuk terus ada dan sampai nanti. Seperti halnya usia manusia, dari sejak dia dilahirkan hingga nanti dia wafat, maka dia harus membawa kebaikan-kebaikan dan kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Inilah mengapa kita perlu berbincang mengenai fitrah. Baik Ustazah, di mana anak lahir dalam keadaan bersih atau suci dalam kategori fitrah tadi ya Ustazah ya. Baik, apa saja fitrah pada anak Ustazah? Wah, ini keren pertanyaannya. Yeah. Apa aja fitrah? Langsung pada apa saja ya? Yeah. Jadi sesungguhnya fitrah itu kan adalah suatu yang dikaruniakan oleh Allah SWT dalam Allah mencipta makhluk yang namanya manusia itu. Jadi dalam Al-Quran itu disebut banyak ya tentang fitrah, dan ini kaitannya banyak dihubungkannya dengan manusia. Baik. Dan artinya adalah keadaan asal, kurang lebih seperti itu dari sisi bahasa begitu ya. Jadi keadaan asal itu berarti kan baik, nah bersih, nah gitu. Jadi fitrah memang identik ya, dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat bersih ya. Jadi kalau yang namanya bersih berarti itu tanpa noda. Nah, begitu. Jadi kalau ditanyakan apa saja fitrah anak, nah ini banyak kajian. Jadi kalau kita merujuk pada yang kekinian ya, sekarang sudah banyak digagas. Contohnya adalah digagas oleh Ustadz Hari Santosa misalnya, yang berbincang mengenai fitrah based education. Nah, kalau bicara mengenai anak, kayaknya kita nggak terlepas dari yang namanya pendidikan. Baik. Pendidikan berbasis fitrah. Nah, begitu. Di situ disebutkan ada 8 sih, ada 8 macam fitrah gitu ya. Dalam semua segmen usia itu dikembangkan begitu. Ada fitrah keimanan, ada fitrah bakat, ada fitrah belajar, fitrah kepemimpinan, fitrah seksualitas, kemudian ada fitrah perkembangan begitu ya, fitrah perkembangan. Kemudian ada juga fitrah yang berhubungan dengan seksualitas ya. Kemudian yang terakhir itu jasmani, yaitu fisik dan sehat. Nah, jadi ini semuanya itu ada dalam anak-anak kita. Jadi anak-anak itu punya keimanan. Jadi jangan disangka anak nggak punya keimanan sejak lahir.
Nah, gitu. Allah sudah menganugerahkan Menginstal, keimanan ini. iya. Qalu bala syahidna, kata Iya. Allah begitu. Kemudian dijawab apa namanya? Alastu birabbikum. Kemudian kita jawab bala syahidna. Jadi kita dalam sulbi, dalam rahim itu udah ada perjanjian, udah ada keimanan. Nah, ini fitrah. Baik. Nah, inilah namanya fitrah iman. Terus harus dijaga oleh siapa? Kalau bayi lahir kan nggak bisa jaga sendiri. Iya, kedua orang berarti tua, kedua ya. orang tuanya lah. Iya, Ustaz. Ya ayahnya, ya ibunya, orang sekitarnya itu harus menjaga. Jadi kalau kita pemirsa ya belum jadi orang tua, oh nggak dapat peran ya? Nggak juga. Kita sebagai orang lebih tua dari Iya. anak-anak yang ada, berarti kita juga harus punya peran karena Iya, kita mungkin iya. ada keponakan, sepupu. Betul sekali. Utamanya memang orang tua, karena mereka lah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Insya Allah orang tua juga sudah dianugerahi sama Allah. Injih. Keren ya, apa sebutannya itu ya? Fitrah orang tua. Oh, Baik. fitrah keayah bundaan. Nah, begitu. Jadi sesungguhnya manusia yang sudah kemudian sudah jadi orang tua Injih. itu udah diinstal juga sama Allah. Fitrah ayah bunda. Jadi Baik. kalau ada pertanyaan, susah ya didik anak. Baik. Iya. Sesungguhnya kita bisa, semua bisa, Iya. insya Allah. Mungkin kalau susah karena nggak bismillah, nggak Baik. belajar, nggak tanya, merasa sudah bisa. Ah udahlah jalan aja. Saya dulu juga begitu jadi orang. Nah begitu kan ya, jangan-jangan. Tapi fitrah ini kan yang harus dijaga banyak, ya iman. Misalnya kan seksualitas juga itu. Iya. Dia wanita apa laki-laki terjaga nggak sejak lahir sampai dia besar, makanya biar nggak jadi ketimpangan atau Iya. apa gender ya, jadi Iya. yang wanita ke laki-lakian, laki-laki ke perempuanan, jadi apa itu ya, jadi banyak marak di sekitar kita yang kemudian melenceng dari sisi fitrah seksualitasnya. Baik. Akibat berarti dari tidak menjaga fitrahnya. Baik, ternyata Allah sudah menganugerahi ayah dan bunda fitrah Iya, fitrah untuk juga. menjaga putra-putrinya. Insya Allah. Dimana sejak lahir bayi itu sudah punya fitrah ya, salah satunya fitrah keimanan, bakat, bahkan ketertarikan seksualitas ya. Jadi Allah itu menganugerahi banyak sekali kepada manusia. Betul Cuma sekali. kadang kita lupa atau sengaja melupakan. Air aja Iya. punya fitrah ya, Iya. turun dari atas ke bawah. Nggak ada air yang menolak Betul fitrahnya. sekali, jangankan manusia, air aja fitrahnya ada dari Allah dari atas ke bawah. Iya. Baik, Anda bisa bergabung sama kami pemirsa di WhatsApp di 081351201349. Baik Ustazah, bicara masalah menurut hadis Abu Hurairah, terdapat 5 sunnah fitrah yang sudah dilakukan sejak dulu sesuai fitrah manusia. Nah, ini apakah sama dengan yang disebutkan tadi Ya, baik. Ustazah? Pertanyaannya bagus sekali. Iya. Jadi ini berbincang yang tentang fitrah ya, tentang sunnah fitrah. Jadi kalau tadi tentang fitrah anak gitu, ini sekarang tentang yang fitrahnya sendiri. Jadi memang identik tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa fitrah itu identik dengan pembahasan mengenai bersih. Baik. Ya, bisa juga mengenai penampilan. Jadi, Masya Allah luar biasa. Al-Islam mengajarkan kepada kita itu komplit. Dari bersih penampilan aja juga dibahas. Nah ini juga ujung-ujungnya bicara mengenai fitrah. Nah apa sunnah fitrah? Sunnah fitrah itu berarti hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ada dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan demikian. Apa itu? Yang berhubungan dengan menjaga kebersihan. Baik. Ya, antara lain khitan. Nah, khitan. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Nah, kemudian memotong kumis, kemudian memotong kuku, ya. Setelah itu mencabut bulu ketiak. Gitu. Ini 5 sunnah fitrah. Dalam kajian literatur yang lain mungkin bisa disebutkan lebih dari itu. Injih. Ada yang bisa sampai 9 atau 10 itu, termasuk salah satunya menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu berhubungan juga dengan kebersihan. Baik. Berkumur-kumur. Nah, begitu. Ada sahabat mengatakan, saya lupa yang ke-10 kalau tidak salah kumur-kumur. Nah, jadi sekali lagi ternyata berhubungan dengan kebersihan. Masya Allah. Jadi Islam itu
menjelaskan mengenai fitrah yang memang harus dilindungi, ternyata juga pada apa sih yang dilindungi? Pada hal yang esensi, hal yang bersifat menjaga kebersihan, menjaga tubuh manusia agar tetap seperti keadaannya semula. Fitrah itu kan tadi kejadian asal. Nah, jadi Masya Allah, kita benar-benar jadi makhluk yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berislam ini, luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Bagus Ustazah. Bagaimanakah menanamkan fitrah pada anak ya? Kadang orang tua merasa kesusahan, apalagi sekarang kecanggihan teknologi, si kecil lebih suka bermain handphone. Nah, kadang orang tua itu merasa berat sekali nih ngomongin si kecil atau mendidik si kecil karena si kecilnya terlalu asik bermain handphone ya. Bagaimana cara menanamkan fitrah pada anak ini, Ustazah? Fitrah nggak perlu ditanamin, kan udah ditanam sama Allah. Ya sudah ya. Berarti pertanyaannya menumbuh suburkan. Gitu. Menumbuh suburkan fitrah itu. Nah, gitu ceritanya. Jadi insya Allah kita semuanya nih ya, para pemirsa juga. Kita semua udah diinstal sama Allah fitrah. Fitrah apa? Baik-baik gitu kan, yang baik-baik. Pertanyaannya adalah fitrah itu dijaga apa tidak? Fitrah itu ditumbuh suburkan atau tidak gitu. Biar aja tenggelam di bawah dasar atau dimunculin. Nah, itu ya. Jadi kalau sulit, ada pertanyaan misalnya sulit ya. Ya mungkin karena kurang stimulus, kurang rangsangan, ibarat tanaman itu tidak disiram, gersang, nggak ada nutrisi untuk dia tumbuh, nggak ada air begitu. Karena tugas orang tua utama adalah menjaga dan menyuburkan ya. Betul. Di mana Allah sudah memberikan fitrah kepada anak, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menyuburkan fitrah tersebut, menjaga agar tetap dalam kondisi yang baik ya Ustazah ya. Tapi ini masih teori ya. Jadi kalau tanyakan gimana sih caranya ini dengan HP gitu ya, dengan handphone, itu berarti kayaknya kita berbincang fitrah belajar kali ya. Nah oke, kalau misalnya tentang fitrah belajar nih Kak, gimana caranya orang tua menjaga? Jadi sebenarnya ayah dan bunda, para pemirsa KSTV, anak-anak itu fitrahnya suka belajar. Fitrahnya anak-anak suka belajar. Padahal tidak juga anak-anak loh, manusia, semua manusia. Jadi ketika masih anak-anak apalagi, dia suka belajar. Insting itu udah ada sebenarnya sejak dia itu lahir. Misalnya dia mencari tahu tuh mana puting susu ibunya. Kemudian dia bisa melahap. Nah itu kan dia mata juga belum terlalu ini. Tapi dia dikaruniai Allah mencari, itu kan belajar. Di mana? Berkembangnya umur. Belajar, sekolah, itu kan ada godaan di luar. Nah ini yang harus kita jaga supaya dia tetap bisa belajar dengan baik. Ternyata si kecil itu dari bayi memang fitrahnya adalah untuk rasa mengetahui, belajarnya itu tinggi sekali ya Ustazah. Baik. Betul sekali. Seharusnya orang tua harus menjaga dan menyuburkan agar si kecil bisa tumbuh dengan baik pastinya. Betul baik, sekali. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang satu ini, tetap di program Sakinah hanya di KSTV. Baik, kembali di program Sakinah kita edisi hari ini, edisi Jumat 10 Desember 2021. Dengan tema kita hari ini pemirsa, yaitu peran orang tua dalam menjaga fitrah anak. Masih bersama dengan Ustazah Titi Pujiati, SPD MPD, beliau dari PD Salimah, Kota Kediri. Baik Ustazah, tadi kita sudah membahas tentang fitrah kepada anak ya. Kita sekarang bergabung kepada pemirsa yang sudah join di kita lewat jalur WhatsApp di 081359201349. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Titi dari Pak Lukman di Keras Kediri. Ini mau konsul ini ya. Bagaimana mengatasi si kecil berusia 7 tahun ketergantungan HP menonton lewat YouTube. Kalau di stop marah si kecil ini 7 tahun plus 1 SD ini ya.
Ya, bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali Pak Iya. Lukman ya. Jangan-jangan mewakili dari Sebagian besar sebagian besar pemirsa. KSTV yang menyaksikan Iya. sore hari ini. Atau juga menjadi permasalahan saya dulu ya, waktu anak saya masih Iya. kecil-kecil, Masya Allah. Ya, memang anak-anak kita itu yang masih 7 tahun ke bawah, Masya Allah, fitrahnya ini lebih apa ya, lebih bersih ya ketimbang yang sudah belasan tahun dan puluhan tahun umurnya. Iya. Jadi persoalannya serius ya, persoalannya jadi serius akhirnya. Kenapa? Karena anak-anak kecilnya harus kita jaga benar-benar begitu. Nah, apa yang harus kita jaga di anak-anak 7 tahun ke bawah? Imannya ini Pak Lukman dan teman-teman, para pemirsa KSTV semuanya. Jadi jangan sampai iman ini menjadi tidak terawat ya, intinya di situ. Pertanyaannya, jika kecanduan YouTube bagaimana gitu ya, tinggal dialihkan ya. Jadi sebenarnya YouTube nggak masalah gitu ya, coba diarahkan yang menunjang iman, berarti begitu kira-kira, gampang kan ya. Tapi jika itu waktunya, durasinya terlalu lama juga ya, lebih baik dikurangi. Karena sebenarnya anak-anak 7 tahun ke bawah itu adalah kesukaannya apa sih? Bermain ya. Iya, bermain. Nah, alat permainan apa yang Iya. paling disukai anak-anak? Apakah jawabannya gadget yang ada YouTube-nya itu? Tentu tidak. Iya. Ya, jadi sesungguhnya permainan itu yang paling indah, yang paling mudah dilakukan oleh anak-anak di usia dini itu adalah, ada yang bisa menebak nggak ini? Main bola. Orang tuanya. Iya, orang tuanya suka Murah main bola. meriah ya. Iya. Jadi orang tua adalah mainan yang termurah gitu. Oh iya. Iya dong gitu Iya. ya. Punggungnya orang tua. Oh baik. Apa ya, kemudian kakinya dibuat ayun-ayun. Baik. Itu kira-kira anak-anak teralihkan nggak? Cobalah dulu, pasti teralihkan kok. Apalagi kita sambil ketawa kakek-kakek gitu ya. Iya. Anak itu nggak ada yang menolak diajak tertawa begitu ya. Cuman habis itu meleng lagi, ya nggak apa-apa, mending kan. Iya. Teralihkan beberapa waktu, kemudian diajak jalan-jalan, makan, mainan. Mungkin kurang menarik aja selain YouTube-nya. Kalau dibuat menarik, insya Allah bisa. Semangat ya Pak Lukman ya, insya Allah anak-anak secara fitrahnya itu menyukai bermain dan bukan menyukai YouTube. Jadi kalau selama ini misalnya kecanduan YouTube, it's okay, pelan-pelan segera dialihkan, gampang gitu aja, dialihkan dengan permainan yang lain dan kita sabar menemani, bukan ditinggal sendiri. Nanti kalau tinggal sendiri nggak bisa. Insya Allah mudah, insya Allah, amin. Iya, Bismillah Pak Lukman, dengan solusinya adalah bermain dengan alat tradisional papanya sendiri, bisa main ayunan dengan kaki, punggung. Iya. Atau juga main dengan teman-temannya ya Ustazah ya. Itu Bisa. sangat baik sekali juga. Baik, berikutnya saya bertemu dengan Ibu Rina di Ponggok Blitar. Apakah kita boleh mengajak si kecil berjualan atau berdagang? Apakah kita berdosa atau tidak? Sementara itu teman-temannya sedang sibuk bermain ya. Kadang mungkin anak kecilnya disebutkan usia berapa? Mungkin usia kecil ya, digendong sambil jualan nih. Oh Bagaimana, gitu. Ustazah? Oh digendong. Misal anaknya itu kecil, mungkin kita banyak lihat kan ada penjual atau pedagang menggendong bayinya sambil dia berkeliling jualan, atau mungkin anak yang seusia SD ya, yang seharusnya dia bermain sama belajar tapi diajak jualan sama ibunya bapaknya, ini bagaimana? Iya. Jadi intinya bagaimana jika anak itu diajak jualan gitu ya? Betul, Ustazah. Masya Allah, pertanyaannya juga bagus sekali, Masya Allah. Justru sebenarnya ini juga baik kok, ya bagus. Bahkan ada fenomena yang Masya Allah berkurang gitu ya. Banyak orang tua yang ketika bekerja ya, sekarang ini di zaman sekarang ini dia fokus bekerja doang. Fokus bekerja aja, anaknya nggak ngerti pekerjaan orang tua apa, nggak diajak dialog. Akhirnya anak taunya apa? Dapat uang, bayar SPP, jajan, habisin uang, udah gitu aja puter, nggak tahu caranya mencari uang. Nah, kalau untuk anak-anak bagaimana? Jika diajak nggak apa-apa, it's okay. Yang penting itu bukan memaksa, marah-marah gitu. Justru juga dengan, maaf ya tadi ada yang sudah disebutkan kan, ada fitrah,
kepemimpinan, fitrah bakat. Jadi anak-anak itu punya fitrah bakat. Kalau orang tuanya penjual, kayaknya sih ada gen penjual juga kan ya di anandanya nanti itu ya. Enggak apa-apa, justru itu kalau dia diajak juga langsung melihat, enggak disuruh bekerja, cuman melihat, menemanin, itu sudah latihan secara enggak langsung magang, enggak bayar, gratis, bahkan melekat erat di memori dan bermanfaat untuk masa depannya. Masya Allah, lanjut aja, yang penting tidak di eksploitasi. Bahkan kalau dia usianya sudah lumayan ya, balik ya istilahnya yang mungkin 11 tahun ke atas begitu, wah difasilitasi sekalian, dibuatkan celengan, tabungan, kamu bantu mama ya hari ini ya, Masya Allah dari jam segini loh, nih hadiahnya buat kamu, masukin celengan, wah luar biasa seneng dia. Nanti di usia lanjutnya lagi 1 tahun 2 tahunnya lagi, nah ini dijadiin modal ya. Kamu mau jualan apa? Keren kan? Tapi kalau orang tuanya nggak menstimulus seperti itu, apa dia jadi juga penjual nanti kemudian hari? Belum tentu. Belajarnya jadi penjual baru usia 20 tahun ke atas, nggak sama dengan anak yang sudah pernah diajak magang sama orang tua. Berarti ini adalah Ibu Rina malah bagus ya, bagus, mengajak kecil berjualan. Tapi bukan berarti diajak terus ya, enggak juga ya. Nanti diajak enggak sekolah. Itu Bu ya. Ya harus sekolah juga gitu ya, harus imbang lah. Sholat, menemani orang tua jualan. Jadi kalau jualan itu cuma menemani, melihat, menyaksikan, karena itu adalah bagian dari pengalaman indera yang untuk mengaktifkan fitrahnya itu untuk tumbuh. Jadi dia melihat wawasannya muncul, fitrah belajarnya main, masuk. Ketika jualan ibunya, Masya Allah terima kasih, bilang sama orang yang jualan. Itu kira-kira masuk nggak di fitrah imannya? Masuk, terjaga, matur nuwun dan sebagainya, adab masuk, itu fitrah individualitas dan sosial. Nah bagus banget gitu. Justru yang anak-anak nggak pernah diajak keluar, di rumah terus, sosialnya nggak berkembang. Akhirnya fitrahnya sosial nggak berkembang, individual banget, yang tidak memasyarakat. Baik, demikian. Masya Allah, Ibu Rina jawaban dari Ustazah. Ya Ustazah, saya sering melihat di jalan raya. Oh ya itu ada ibu-ibu bawa anak bayi balita digendong sambil meminta-minta. Nah itu beda lagi. Gimana Ustazah? Kalau itu berarti kan tidak menumbuh suburkan fitrah kepemimpinan, tapi malah tentunya itu kurang baik ya, nggak bagus. Bahkan Rasulullah kan sudah menyampaikan wanti-wanti ke kita, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Untuk anak-anak hati-hati, benar ini juga pembelajaran. Saya punya suatu ungkapan ya, mungkin ini bagus ya untuk kita juga, monggo kalau mau dipakai juga. Jadi selama ada anak-anak di sekitar kita, di situ ada pendidikan. Nah ini. Selama di sekitar kita ada anak-anak, di situ ada pendidikan. Jadi hati-hatilah kita. Kalau kita memang sedang begini-begini, yang di luaran sana ya, bukan kita. Nah itu hati-hati, itu pendidikan untuk anak yang di sebelahnya. Iya, diharapkan jangan mengajak si kecil, kasihan. Betul. Terus termasuk juga kita yang sedang di mobil, misalnya sedang di motor, ternyata ada anak-anak kita juga yang digonceng. Melihat orang, mohon maaf, dia meminta-minta begitu. Ini juga jadi tarbiyah. Jadi pendidikan, karena kan melihat, mata udah melihat, harus direspon. Nah, dikasih wawasan juga. Itu sedang apa? Oh, kasihan dia. Jadi mungkin diarahkannya ke sana saja. Kamu harus bisa lebih baik ya nanti, insya Allah Bapak bantu dan sebagainya. Jadi itu juga jadi suatu tarbiyah pendidikan. Baik, demikian. Agar fitrahnya tumbuh subur. Iya Ustazah, jangan sampai malah tidak menyuburkan, tapi malah menyesatkan ibaratnya. Nggak menumbuh suburkan, malah tenggelam. Berikutnya Ibu Mita Diwatos, banyak anak-anak yang menyanyikan lagu orang dewasa, baik lagu pop maupun dangdut bertemakan cinta. Ini bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Memang fakta yang terjadi memang terjadi seperti ini Ustazah ya? Iya. Bagaimana ini? Pertanyaan Ibu Mita sangat bagus sekali ini. Bagus sekali, belum lagi TikTokan itu ya lagunya pakai yang dance-nya yang jadi sudah lagunya, gerakannya yang kurang ini ya. Jadi kalau tema kita adalah
peran orang tua dalam merawat, menumbuh suburkan fitrah anak, ya inilah yang kita garis bawahi ya. Baik. Orang tua dan para orang yang lebih tua ini punya andil besar untuk merawat, menumbuh suburkan fitrah anak-anak. Jika anak-anak ada yang menyanyikan lagu-lagu orang dewasa, ini lihat sendiri apa dari mana ya? Oh, lihat sendiri. Kita juga berarti punya peran yang melihat itu. Oh, itu anaknya tetangga saya, ya diingatkan dong lah gitu. Baik. Itu berarti kita ada andil, kita ada upaya untuk merawat fitrah anak-anak itu. Siapa lagi yang merawat? Kalau secara aksannya, secara baiknya lagi malah mungkin bisa jadi dipanggil, kalau kita kenal ya, dipanggil kemudian dibosin gitu kali ya. Di apa namanya, anak-anak kan suka makan ya, ditraktir gitu ya. Terus kemudian dialihkan. Kira-kira kayaknya nggak nyanyi lagi mau kali ya. Mungkin ya. Karena kita kan suka sebaliknya menyalahkan, memarahi mereka. Ya mereka akhirnya jadi antipati, dinasihatin lagi gitu. Dengan cara halus ya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan tambahan barangkali, kalau anak saya nyanyikan lagu-lagu itu bagaimana gitu ya. Nah ini kan anak kita ya. Nah kita harus wajib menasehati, memberitahu dengan cara yang baik. Mungkin salah satu tipsnya tadi itu, ajak makan dulu, ngobrol sana sini. Ya anak kalau diperhatikan kan senang. Jadi kalau diajak kemudian tidak lagi mengikuti itu pasti mau. Kenapa? Karena ada, ini dia kalimatnya, pengalihnya. Nah, jadi harus ada pengalihnya. Apa pengalihnya? Supaya dia tidak lagi seperti itu. Berarti pengalihnya adalah yang dia suka, yang dia sukai untuk melakukan. Nah, insya Allah anak-anak pasti bisa untuk tidak lagi melakukan hal yang buruk, sehingga fitrahnya sebagai anak yang suka belajar tumbuh lagi. Anak yang percaya diri, kepemimpinannya akhirnya tumbuh lagi dan seterusnya. Insya Allah. Baik Ustazah, demikian jawaban Bu Mita. Ya, kalau bicara masalah ini Ustazah, hal-hal apa yang mendasar dapat merusak fitrah seorang anak? Pasti ada hubungannya tadi ya Ustazah ya? Iya tentunya. Kita akan bahas ini setelah jeda iklan. Tetap di program Sakinah hanya di KS TV. Baik, kembali di program Sakinah dengan tema kita hari ini adalah peran orang tua dalam menjaga fitrah anak, bersama dengan Ustazah Titi Pujiati, SPD MPD. Baik Ustazah, terakhir kita membahas tentang hal-hal apa yang bisa merusak fitrah seorang anak Ustazah. Nah mungkin banyak pertanyaan dari pemirsa KSTV yang ingin tahu apa saja yang bisa merusak fitrah anak. Monggo Ustazah. Masya Allah ya. Pertanyaannya bagus sekali dan jadi landasan ya malah ini ya, supaya tidak terjadi perusakan atau mungkin yang sudah dibangun baik-baik kemudian jadi porak-poranda. Intinya yang sudah diberikan Allah baik-baik, yang sudah diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, nah itu biar tetap baik begitu ya. Bagus sekali. Jadi apa yang harus kita hindari supaya tidak terjadi kerusakan? Kita harus meluruskan niat. Baik. Iya. Jadi sesungguhnya semua amal itu innamal a'malu binniyah. Jadi tergantung niatnya. Niat baik insya Allah akan tetap baik. Kenapa? Karena ada yang menjaga juga selain kita. Baik. Yaitu yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh lupa itu. Bahwa sebenarnya, saya jadi merinding nih kalau bicara penjagaan Allah. Karena itu hal gaib gitu ya, hal yang tidak terlihat. Jadi selama kita itu niatnya baik itu, kadang-kadang kita mau ke sana jadi belok gitu ya, tapi ini bukan kehendak kita gitu, tapi karena niat yang baik terus nggak jadi gitu loh lah ya, ada pengalih gitu. Tapi sesungguhnya siapa yang mengalihkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah yang bergerak itu. Allah yang akan menjaga anak-anak kita dari kerusakan moral di luar. Maka untuk itu para orang tua, mari kita jaga baik-baik niatan kita di awal, di tengah, di akhir. Jangan awalnya aja saat bikin anak. Jangan saat awalnya aja bikin anak, tetapi di awal, di tengah, di akhir. Ketika punya masalah juga niatnya diperbarui lagi. Nah, ketika sudah jadi anak baik juga gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Niatnya diperbarui lagi.
Ditambah dengan sedekah, dipagerin, istilahnya seperti itu. Sedekah ini salah satu faktor utama faktor yang bisa menolak, bukan utama, tapi menolak, bisa menolak bala. Ya, jadi banyak faktor yang akan menjaga anak-anak kita sebenarnya, insya Allah. Yang pertama tentunya dari kita sendiri yang menjaga niat, memberikan penjagaan dan seperti itu. Sebagian rezeki kita adalah juga rezeki anak-anak gitu. Jadi siapa yang banyak anak katanya banyak rezeki ya. Iya, jangan-jangan kita makan dari rezekinya anak-anak nih. Iya. Nah, kalau kita bersyukur, kenapa? Allah sudah mengatakan barang siapa bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, begitu di dalam surat Ibrahim. Iya. Tapi barang siapa mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, insya Allah kita nggak perlu berpikir di situ. Semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat. Kemudian jangan lupa asupan. Baik. Yang dimakan anak-anak kita ini harus selain yang bergizi adalah yang halal. Baik. Selama ada yang mohon maaf, masya Allah, haram yang masuk, ini jadi bisa merusak dari dalam yang kita nggak sadari. Kita sibuk menyalahkan, ini sekolah anakku paling sing elek yo gitu ya. Mungkin yang jelek ya, jadi kok anak saya jadi begini. Oh, ini teman-temannya yang jelek. Padahal kalau ditelisik lagi jangan-jangan makanan yang kita berikan pada anak-anak kita dari uang haram. Nah, makanya kita kalau bekerja, para orang tua, saya juga, kita semuanya, mari kita jaga, jauhkan dari hal-hal yang haram. Mari kita hanya mencari rezeki dengan cara yang halal. Kemudian kita berikan untuk anak-anak kita juga makanan dengan cara yang halal, makanannya halal, thayyib, bersih, bergizi. Nah, ini insya Allah, masya Allah akan menjadi asupan otaknya yang baik dan ada penjagaan malaikat juga di dalam perkembangan tumbuh kembangnya. Iya, jadi intinya adalah menjaga niat kita, betul sekali, bersedekah dan juga memberikan asupan dari ibaratnya halal ya, sumber keuangannya ya. Baik. Untuk kesimpulan kita hari ini, monggo Ustazah, tentang tema kita hari ini, peran orang tua dalam menjaga fitrah anak. Monggo memberikan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa KS TV yang budiman, kita semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah SWT dalam semua sisi-sisi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi-sisi umur kita. Nah, gitu. Nah, untuk itulah amanah yang ada dititipkan Allah kepada kita, berapapun usianya, itu ada masa keemasannya. Masa anak-anak kecil, masa anak-anak agak sedikit besar, tamyiz, masa anak-anak mendekati balik, masa anak-anak balik, masa remaja, masa dewasa, semuanya punya golden age, keemasannya dalam tumbuh kembang fitrahnya. Baik fitrah keimanannya, kemudian menaik, kemudian terasa fitrah belajarnya, fitrah bakatnya, kepemimpinannya, individualitasnya, sosialnya, seksualitasnya, tumbuh kembangnya, jasmaninya. Ini semuanya adalah titipan Allah SWT yang sesungguhnya dari sejak lahirnya diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah, semoga untuk semuanya, untuk kita yang sebagai orang tua, juga anak-anak yang nanti meneruskan, menjaga dirinya masing-masing, kelak ketika kita sudah tiada, fitrah itu tetap tumbuh subur, dan terus pada generasi-generasi yang seterusnya sama demikian, lebih baik, dan lebih baik. Nah, inilah yang disebut dengan pahala jariah. Baik. Masya Allah. Amin. Selamat menjaga dan merawat fitrah anak-anak kita. Semoga dimudahkan. Tetap bersemangat para orang tua untuk menjaga fitrah anak kita masing-masing. Baik, demikian program kita hari ini, Sakinah, dengan tema peran orang tua dalam menjaga fitrah anak. Saya Firman Isanto, segenap kru mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan?